Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga hari-hari kalian selalu ceria, bersemangat, dan selalu bahagia. Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Jadi kali ini izinin aku buat sharing-sharing cerita ke kalian dengan gaya bahasa aku sendiri, dengan bahasa yang suka campur aduk dan lagam bahasa sendiri yang udah jadi ciri khasnya sendiri, karena setiap orang tuh punya ciri khasnya masing-masing guys. Sebelum ke cerita yang memotivasi ini, aku punya pantun nih buat kalian. Berhubung hari ini hari Sabtu, jadi hari ini adalah hari dimana besoknya hari Minggu. Apa sih? Jadi aku punya pantun buat hari ini. Gini pantunnya. Ambil jamu dengan galah, galah dipakai oleh Bu Minah. Hari Sabtu menjadi cerah berkat senyummu yang indah. Cakep. Jadi gini loh teman-teman, hari ini aku mau memotivasi kalian. Kita sharing-sharing tentang cerita yang sangat inspirasi atau yang sangat memotivasi. Sebenarnya bukan cerita sih, kalau yang ini lebih ke memotivasi dan mengartikan makna kehidupan dari hujan. Jadi judulnya itu filosofi hujan. Pernah gak sih kalian mikir hal apa aja yang baik dari turunnya hujan? Biasanya anak-anak atau anak kecil kayak gitu seneng banget kalau dengar hujan, karena mereka bisa main hujan-hujanan. Mungkin kalau hujan lebih ke bikin Indomie kayaknya. Tapi sebenarnya banyak banget makna dari turunnya hujan guys. Kita pasti senang banget dengan turunnya hujan setelah kemarau yang panjang. Coba bayangin, setelah kemarau yang panjang gak ada hujan, air gak ada, gimana mau masak, mau mandi, ya kan? Jadi sebenarnya banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari hujan itu. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hujan yaitu, meski jatuh berkali-kali, hujan tidak pernah menyerah. Pernah gak sih kita sadar kalau hujan itu turun dan jatuh terus? Gak mungkin kan hujan naik? Iya gitu, hujan tuh turun dan jatuh terus. Dari hal itu, kita bisa belajar bahwa hujan tetap mencoba meskipun jatuh berkali-kali. Hujan akan tetap terus turun tanpa menyerah, dan itu bisa menjadi pelajaran yang bagus buat kita. Kita harus selalu kuat dan tabah untuk mencapai sesuatu. Itu baru yang jatuhnya. Masih banyak loh pelajaran yang bisa kita ambil dari hujan. Terus hujan itu turun setelah kemarau panjang misalkan. Bukankah kesabaran adalah kuncinya? Dimana di saat kemarau kita meminta hujan dan akhirnya hujan itu tiba. Di situ kita belajar untuk bersabar. Ingat gak sih kalian dengan kemarau yang berkepanjangan? Gimana tuh kalau kemarau itu datang tanpa adanya selingan hujan? Kemarau aja terus gak ada hujannya. Bumi akan menjadi kering dan tak seindah yang kita tahu. Jadi beruntung banget kalau itu hujan turun setelah kemarau panjang. Kehidupan kita akan jauh dari kesulitan dan kesengsaraan. Kita sebaiknya dapat menjadi penolong atau paling tidak penghibur untuk orang yang benar-benar membutuhkan kita. Ingat, jadilah orang yang bermanfaat. Kadang ada yang bilang, ngapain sih jadi orang baik, dimanfaatin. Kita jadi manusia itu harus jadi manusia yang bermanfaat, yang berguna bagi orang lain. Ketika ada teman yang sedang sedih, hiburlah dengan cara kita, sebisa kita, buat dia hingga tertawa, ceria, dan bahagia. Yaps, itu yang kedua. Hujan mengajarkan kita untuk bersabar. Lalu apalagi pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari hujan ini?
Hujan bisa memberi rasa dingin. Kebayang gak sih kalau kita gak ada hujan alias kemarau doang, kita bakalan hidup panas terus, gak ada dingin. Ya gak ada dingin, panas aja terus. Tapi di sini hujan ini memberikan rasa dingin. Setelah panas seharian, hujan turun membasahi bumi. Enak ya tuh. Setelah panas seharian, hujan turun membasahi bumi. Cuaca menjadi berubah dan hawa menjadi dingin dan nyaman untuk beristirahat. Karena kadang emang kalau kita lagi musim hujan, itu enaknya tuh diam di rumah, makan Indomie, nonton TV, atau enggak tidur, bener banget. Jadi ketika hawanya dingin, enak aja gitu buat istirahat. Nah itu dia salah satunya. Kita bisa lebih nyaman untuk beristirahat. Semoga dengan menyadari sifat hujan, kita jadi ingat untuk tidak terus memenuhi amarah, melainkan lebih bersifat santai menghadapi sesuatu. Terus, hujan pun bisa marah kalau manusia tidak ramah. Hujan juga bisa marah kalau manusianya tidak ramah. Seperti manusia, hujan yang juga bagian dari alam juga bisa marah ketika mereka benar-benar tidak ada lagi yang peduli dengan lingkungan sekitar. Hujan turun dengan derasnya yang terkadang membawa bencana. Begitupun manusia ketika mereka sudah tidak dihargai, mereka tidak dianggap, tidak dipedulikan, mereka akan marah. Sebaiknya kita menyadari sesuatu bahwa manusia punya amarah. Alangkah baiknya jika kita bisa menjaga perasaan satu sama lain. Namanya manusia, gak mungkin dia gak marah. Apalagi ketika udah gak dihargain, gak dipedulikan. Jadi, karena kita tahu manusia itu bisa marah, manusia itu bisa kecewa, please jaga perasaan satu sama lain. Hujan itu menyenangkan, sederhana dan menenangkan. Ini bagian yang banyak belum disadari sama orang-orang. Saat hujan turun ke bumi dan membasahi tanah, maka aroma hujan itu akan tercium. Baunya sangat menyegarkan. Dan itulah bau hujan. Di dalam hidup, sebaiknya kita belajar untuk menjadi orang yang menyenangkan. Semua orang pasti merasa senang dengan sifat orang yang menyenangkan. Hujan juga datang untuk menyejukkan bumi dan bermanfaat bagi material lain. Meskipun hujan kadang tidak datang, tetapi kedatangan hujan sangat penting. Hujan turun untuk memberikan kesejukan bagi kehidupan manusia di bumi. Sebaiknya kita belajar seperti hujan yang datang dan muncul untuk membawa dan berbagi rasa bahagia. Bukan datang lalu pergi dan meninggalkan luka di hati. Kita juga bisa menjadi seperti hujan yang siap membantu teman atau keluarga yang membutuhkan bantuan kita. Jadilah manusia yang bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Banyak orang yang mengeluh karena hujan, tapi hujan tetap datang tiap tahunnya. Meskipun beberapa orang yang mengeluh karena hujan turun, hujan akan tetap turun. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari sifatnya hujan ini, kita harus tahu bahwa selama itu baik, kita tidak perlu takut untuk melakukan sesuatu. Bahkan kita sedang melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Jangan berhenti hanya karena beberapa orang yang tidak suka sama kita. Fokus pada tujuan, bukan hambatan. Jadi, meskipun beberapa orang yang mengeluh nih karena turunnya hujan, tapi hujan ini tetap turun. Dan ini jadi pelajaran penting buat kita. Selama itu baik buat kita dan buat orang lain, kenapa enggak gitu. Dan yang terakhir dari sifat hujan ini, apa ayo? Hujan itu tidak kenal waktu. Hujan turun emang gak kenal waktu dan gak ngerti apa yang kita lakuin. Hujan bisa tiba-tiba turun, kita lagi di pasar, kita lagi di sawah, kita lagi di jalan, kita lagi main bola di lapangan. Gak ngasih tahu dulu kan. Kadang lagi enak-enak main bola, tiba-tiba hujan.
Hujan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita seharusnya dapat menerima hujan dan hal baik datang tanpa memaksakan waktu sesuai dengan yang kita inginkan. Kita kadang suka nawar. Maka dari itu kita juga seharusnya dapat menerima hujan dan hal baik yang datang tanpa memaksakan waktu sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, teman-teman, jadi itu dia pelajaran-pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil dari turunnya hujan. Jadi jangan lupa bersyukur kalau hujan. Kebayang nggak kalau kita nggak ada hujan, panas aja terus, gimana? Yuk kita tanamkan dalam diri kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena datangnya hujan itu adalah sebagai rahmat. Jadi jangan pernah mencela hujan dan jangan pernah berprasangka buruk atas turunnya hujan. Terima kasih buat kalian yang udah ngedengerin omongan aku sampai sejauh ini. Semoga banyak hikmah yang bisa kalian ambil dari video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu dukung aku juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.